Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Panti Hapsari. Welcome to my channel. Untuk sekarang saya akan membahas materi terkait dengan ekspresi diri dalam puisi. Materi ini adalah materi bahasa Indonesia di kelas 10. Dari puisi kita mengenal ada struktur puisi, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Gaya bahasa atau majas. Yang kedua yaitu imaji. Ketiga kata konkret. Keempat diksi. Kelima rima atau irama. Dan yang keenam adalah tipografi. Untuk gaya bahasa yang sering digunakan dalam menulis puisi yaitu metafora, simile, personifikasi, hiperbola, ironi, dan repetisi. Metafora merupakan gaya bahasa yang menggunakan kiasan langsung. Jadi benda yang akan dikiaskan tidak disebutkan. Misalkan bunga bangsa. Bunga bangsa yang artinya pahlawan. Di sini kata pahlawan tidak dituliskan langsung di dalam puisi, tapi kita menggunakan bunga bangsa. Gaya bahasa ini adalah gaya bahasa metafora. Untuk simile, yaitu perumpamaan. Dalam menggunakan gaya bahasa ini, kita mengumpamakan sesuatu dengan menggunakan kata-kata pembanding. Kata pembanding tersebut adalah bagai, bak, seperti, seumpama, semisal, dan lain sebagainya. Seperti contoh, Andi berbicara dengan temannya, bak petir menyambar. Dengan suara bak petir menyambar. Artinya apa? Bahwa Andi ini berbicara menggunakan suara yang keras sekali karena diibaratkan petir yang menjambar. Petir menyambar bunyinya sangat keras sekali. Kemudian personifikasi. Nah, kita ngambil kata dari kata person, yang dalam bahasa Inggris artinya orang. Nah, dalam hal ini gaya bahasa personifikasi yaitu gaya bahasa yang mempersamakan benda dengan menggunakan sifat-sifat seperti manusia. Contohnya, di pojok bangku belakang, si Andi duduk dengan pola tingkah yang banyak sekali, sehingga kursi yang didudukinya menjerit-jerit kesakitan. Dalam hal ini, apakah kursi itu bisa menjerit? Bukan. Yang bisa menjerit adalah manusia. Nah, itu adalah gaya bahasa personifikasi. Kemudian yang berikutnya hiperbola. Hiper itu lebih. Jadi melebih-lebihkan. Jadi gaya bahasa hiperbola itu melebih-lebihkan. Contohnya, misalkan Andi menangis meraung-raung sampai air matanya memenuhi ruangan ini. Nah, masa bisa ya menangis sampai air matanya memenuhi ruangan? Itu adalah melebih-lebihkan. Nah, seperti ini adalah contoh gaya bahasa hiperbola. Ironi. Ironi itu adalah pertentangan. Jadi satu hal bertentangan dengan yang lainnya. Misalkan Anis ini pandai, tapi dia tidak tahu adat istiadat kesopanan di keluarga kita. Nah, kalau pandai otomatis mengerti mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sopan, mana yang tidak. Nah, berarti ini adalah pertentangan, sehingga itu kita namakan majas ironi. Untuk repetisi yang terakhir yaitu repetisi
repetition dari kata bahasa Inggris yang artinya ya pengulangan. Nah, di sini gaya bahasa repetisi adalah menggunakan pengulangan kata maupun kelompok kata atau frasa yang sama dalam puisi. Contohnya, misalkan ada contoh puisi. Ibu, engkau adalah pelita hidupku. Engkau adalah kebanggaanku. Engkau adalah semua hal yang aku harapkan. Nah, dalam hal ini ada pengulangan kata-kata. Engkau adalah. Itu adalah gaya bahasa repetisi. Nah, untuk berikutnya adalah imaji. Imaji merupakan unsur dalam puisi yang melibatkan panca indera kita, yaitu panca indera penglihatan, pendengaran, dan juga perabaan. Atau kita kenal kalau kita menggunakan imaji dengan panca indera penglihatan, yaitu imaji visual. Kalau kita menggunakan pendengaran, berarti menggunakan imaji auditif. Kalau perabaan berarti imaji taktil, ya. Nah, misalkan contoh. Di pagi yang cerah ini terlihat matahari di ufuk timur yang memancarkan cahayanya sangat terang. Nah, di sini adalah menggunakan imaji visual karena dengan tahu adanya matahari memancarkan cahaya itu kita menggunakan indera penglihatan. Contoh berikutnya. Saat aku duduk termenung melihat sekelebat bayangan, ku dengar lirih suara burung berkicau. Nah, di sini kita bisa tahu burung itu berkicau dengan pendengaran kita, sehingga imaji yang kita gunakan adalah imaji auditif. Contoh berikutnya. Kutapai jalanku menuju kutub utara yang terselimuti oleh salju putih yang mana sangat dingin mencekam. Dalam hal ini kita tahu ada salju, ada dingin. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah indera perabaan kita, yaitu menggunakan imaji taktil. Untuk berikutnya, nah ini adalah contoh ya sebuah taman sore hari puisi dengan judul ini. Bisa dilihat dengan warna hijau dan warna merah untuk menandai imaji visual dan imaji auditif. Berikutnya kita lanjutkan dengan kata konkret. Apa yang disebut kata konkret? Yaitu kata-kata yang benar adanya, berwujud nyata, yang dapat memunculkan terjadinya imaji yang digunakan untuk membentuk suatu kata kiasan atau lambang. Dalam hal ini, contoh misalkan, ia duduk di bongol kayu. Ia duduk memperhatikan barisan semut yang sama sekali tidak memperhatikan. Nah, di sini kata konkret adalah bonggol kayu. Bonggol kayu. Nah, bonggol kayu ada, itu konkret dan ada bendanya berwujud. Dari bonggol kayulah kita bisa memunculkan adanya imaji visual, yaitu melihat adanya barisan semut. Nah, itulah kata konkret yang bisa menimbulkan atau memunculkan imaji yang mana bisa membentuk suatu kata kiasan atau lambang. Berikutnya diksi. Nah, diksi di sini bisa berupa makna, kias,
atau lambang, yaitu diksi merupakan pilihan kata yang tepat yang selaras dengan penggunaan dalam penyampaian sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lainnya yang menimbulkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Diksi ini berupa makna kias dan lambang atau simbol. Apa sebenarnya makna kias? Yaitu kata yang mengandung makna asumsi atau ekspresi umum atau bukan makna sebenarnya. Misalkan tadi kita sudah sebutkan seperti adanya bunga bangsa, lintah darat, panjang tangan. Ini termasuk makna kias. Berarti kita menyebutkan kata itu adalah bukan makna yang sebenarnya. Sedangkan lambang atau simbol yaitu kata-kata tertentu yang mewakili suatu hal yang ingin disampaikan. Misalkan kita ambil contoh warna hitam. Nah, warna hitam ini melambangkan sebuah kegelapan, kesunyian, kesuraman. Beda dengan warna putih, kita menunjuk warna putih berarti menunjukkan kebersihan, kejernihan. Misalkan kita menyebut benda matahari, berarti melambangkan apa? Matahari melambangkan sumber kehidupan, bisa melambangkan keceriaan. Berikutnya, nah ini contoh makna kias tadi ya, ada sebelah mata, maaf ini sebelah mata, kecil hati, bermuka dua. Ini yang bisa kita ambil ya, contoh dari makna kias. Untuk contoh lambang dan simbol, bisa kita ambilkan lambang bunyi, yaitu seruling. Jadi kalau seruling itu apa yang ada dalam benak kita, melambangkan apa? Nah, suasana pedesaan. Ya. Kemudian ini adalah tempat di mana kalau ada seruling itu adalah tempat yang menimbulkan ketentraman. Kemudian lambang benda. Lambang benda bisa ditunjukkan misalkan burung dara yang atau di situ kita telah terbang menemui jodohnya. Jadi melambangkan apa burung dara itu? Itu adalah lambang benda. Kalau lambang suasana, menunjukkan suasana dari contoh puisi misalkan, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, dalam kutipan puisi ini menunjukkan suasana yang religius, keagamaan. Disitulah adalah lambang suasana. Sedangkan lambang warna seperti saya contohkan lagi tadi ya, warna hitam melambangkan apa? Bisa kedukaan, kesuraman, kegelapan. Untuk berikutnya, rima atau irama, yaitu persamaan bunyi pada puisi di awal, tengah maupun akhir baris puisi. Contohnya dalam puisi Malam dan sejumlah pelayanan melelahkan. Dan malam pun jadi pelayanan melelahkan. Padahal aku naik tak turun dengan pening. Dan lenganmu pun jadi kemudi perjalanan. Padahal dulu kau hanya setitik pulau asing. Nah, dari kutipan puisi ini kita bisa melihat bunyi di akhir baris yang pertama melelahkan. Nah, itu an. Kita bisa tandai dengan a. Kemudian yang berikutnya di baris kedua dengan akhir bunyi pening ing. Nah, berarti kita tandai dengan b. Baris ketiga
perjalanan, an lagi kita sama dengan yang pertama, berarti kita tandai dengan A. Sedangkan yang berikutnya pulau asing, ing. Nah, ing berarti sama dengan pening, berarti ini kita tandai dengan B. Jadi rima dalam puisi ini adalah AB, AB. Sekarang untuk pola rima dalam puisi, ada yang kita jenisnya, ada yang rima vertikal dan rima horizontal. Untuk rima vertikal itu ada rima sejajar, kembar, berpeluk, dan bersilang. Sedangkan dari contoh puisi sebelumnya, rima yang digunakan adalah AB-AB atau kita sebut di sini adalah rima bersilang. Kemudian rima horizontal itu apa? Kita mengenal ada dua, yaitu aliterasi dan asonansi. Kalau aliterasi yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Sedangkan asonansi adalah persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Grafi ini merupakan bentuk penulisan puisi. Jadi bentuk puisi pada umumnya ditentukan pada bentuk baris, disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, dan juga bentuk-bentuk yang menyerupai zigzag. Jadi ini bentuk penulisan dari puisi itu. Yang berikutnya kita bahas struktur batin dalam puisi, yaitu ada tema, rasa, suasana atau nada, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, di sini tema itu unsur utama dalam puisi. Karena apa? Isi dalam puisi itu semuanya ada pada tema. Jadi pada saat kita akan baca puisi, pertama kita harus mengetahui tema apa puisi yang akan kita baca. Karena ini adalah unsur utama. Yang berikutnya adalah rasa. Rasa di sini merupakan sikap penulis terhadap pokok permasalahan yang ada pada puisi. Bagaimana mengisi jiwa, mengisi rasa dalam puisi. Nah, ini kita kembalikan lagi. Kita harus dapat memahami lagi mulai dari majas, diksi, imaji, kata konkret yang dipakai dalam puisi tersebut. Itu nanti akan dapat menimbulkan rasa terhadap atau menimbulkan rasa, memunculkan rasa yang ada pada puisi tersebut. Sedangkan suasana itu keadaan jiwa penulis, nada, sikap penulis terhadap pembacanya seperti apa, sehingga misalkan menyampaikan puisi atau mendeklamasikan puisi tentang perjuangan. Nah, bisa membawa suasana pembaca itu bisa ikut merasakan perjuangan, bisa ikut merasakan semangat dari perjuangan itu. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Untuk struktur batin yang terakhir amanat. Amanat apa? Pesan yang disampaikan. Karena orang menulis puisi pasti ada pesan yang akan disampaikan pada pendengarnya. Sehingga bisa kita membaca puisi yang bisa memberikan pesan, amanat. Itulah yang menyebabkan puisi nanti yang kita bacakan sudah berhasil kita baca dengan baik, karena dapat menyampaikan pesan yang ada dalam puisi tersebut. Berikutnya adalah mendeklamasikan puisi. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana mendeklamasikan puisi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pada saat kita membaca puisi, perhatikan juga tentang pelafalan atau artikulasi, yaitu cara pengucapan kata-kata dalam puisi jelas terdengar, sehingga pada saat kita membaca, pendengar itu dapat menikmati apa yang disampaikan karena dengan pelafalan yang jelas. Kemudian intonasi, yaitu perubahan nada berupa naik turun, tinggi rendah, suara yang kita bawakan untuk mengisi rasa dalam puisi itu sendiri. Kemudian dalam persiapan deklamasi. Nah, untuk mempersiapkan deklamasi, yang pertama kita pahami tema tadi ya, struktur batin. Yang berikutnya adalah membaca berulang-ulang dan memberikan tanda-tanda
baik itu tanda-tanda intonasi, tanda-tanda penekanan kata, maupun tanda-tanda pemberhentian atau jeda. Yang terakhir adalah ekspresi. Bagaimana membangun ekspresi? Nah, dengan cara bahwa kita memahami struktur fisik maupun struktur batin dalam puisi itu sendiri. Selain ekspresi wajah, kita juga perlu adanya gestur tubuh. Karena tidak mungkin seorang baca puisi itu hanya menunjukkan ekspresi wajah. Pasti ada gestur tubuh yang tidak dibuat-buat, senatural mungkin, sesuai dengan puisi yang kita bawakan. Saat kita memberikan rasa, saat kita memberikan menyampaikan pesan, memberikan tekanan dari apa yang akan kita sampaikan dalam puisi itu akan menimbulkan gerak kita secara atau gestur tubuh secara alami. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara membaca puisi indah sebuah puisi. Nah, ada tanda-tanda dalam pembacaan puisi yang bisa dipersiapkan sebelum kita mendeklamasikan sebuah puisi. Di situ ada tanda panah mendatar, artinya nada yang kita isikan dalam puisi itu datar. Sedangkan kalau naik kita berikan tanda panah naik, dan kalau nada turun kita berikan panah turun. Kemudian ada kata-kata yang kita anggap sangat penting, kita berikan garis 2 di bawah kata yang kita pentingkan. Kemudian yang sangat penting tadi ya, untuk yang hanya sekedar penting itu kita berikan tanda garis putus-putus. Nah, apa maksudnya kata penting, sangat penting? Nah, untuk kita menandai kata penting dan yang maupun sangat penting itu adalah memberikan penekanan, mengeraskan pada kata yang mana itu adalah hal yang harus kita berikan tekanan supaya itu menjadi satu poin perhatian bagi pendengar puisi yang kita bacakan. Kemudian selain itu adanya tanda jeda dalam bacaan puisi. Nah, ada tanda miring 1, ini untuk berhenti sebentar. Nah, kemudian miringnya ini agak sedikit miring ya, jika menjadi dengan garis yang agak miring lagi daripada yang pertama tadi. Nah, ini adalah apabila kita berhenti yang agak lama. Bagaimana dengan berhenti lama? Ya, kita tandai dengan garis miring 2. Biasanya ini perubahan atau peralihan dari bait 1 ke bait berikutnya. Ya, jadi perpindahan bait atau perpindahan makna. Bisa jadi dalam satu bait itu misalkan di paragraf pertama kedua ini sudah mengandung satu makna, kemudian baris ketiga empatnya sedikit berbeda makna, bisa kita berikan jeda yang berhenti lama. Ini adalah tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan pada saat kita membaca atau mendeklamasikan puisi untuk mempermudah kita bagaimana kita menggunakan dinamika dalam membaca sebuah puisi. Berikutnya hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Pertama, harus kita pahami isinya dengan cara baca sesuai dengan tema. Yang kedua, lafalkan setiap kata dengan jelas. Yang ketiga, memberikan penekanan kata-kata tertentu. Keempat, saat membaca teks, pandangan mata jangan tertuju pada teks. Usahakan pandangan mata tertuju ke depan atau melihat pendengar. Memang membaca teks butuh membaca. Nah, membaca di saat ada jeda, gunakan waktu untuk membaca. Kemudian jangan terlihat gugup, usahakan tenang, masuk ke dalam puisi itu sendiri supaya kita tidak merasa gugup, dan berlatihlah berkali-kali supaya menimbulkan rasa percaya diri saat membaca. Kemudian gestur tubuh, gunakan gestur tubuh sesuai dengan puisi yang kita baca.
Berikutnya, jangan tergesa-gesa, jangan cepat selesai membaca puisi. Karena dalam membaca puisi kita seharusnya menikmati puisi itu. Dengan kita menikmati, kita akan eksplorasi dari ekspresi wajah maupun gestur tubuh kita. Kemudian bacalah penuh perasaan, seolah-olah kamu benar-benar merasakan apa yang ditimbulkan dalam puisi. Nah, untuk menulis puisi, ini adalah langkah-langkah menulis puisi. Pertama, menentukan tema puisi. Kedua, menuliskan ide yang ada dalam perasaan atau pikiran sejelas mungkin. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pilihan kata yang sudah kalian pilih ke dalam larik-larik yang beraturan. Kemudian yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Yang kelima adalah memberi judul yang menarik untuk puisi yang telah kamu buat, supaya orang dengan membaca judul itu membuat orang ingin membaca puisi tersebut. Mendeklamasikan puisi dan menulis puisi, semoga lancar dan tetap semangat. Nah, jangan lupa subscribe dan like video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.